Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 211506068. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan praktikum sistem operasi yaitu percobaan 3 mengenai deadlock. Jadi apa itu deadlock? Jadi deadlock itu artinya itu kan kebuntuan. Nah, dalam sistem operasi, kebuntuan ini yang dimaksud adalah kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi antara proses yang membuat proses itu berhenti. Jadi, kalau dalam sistem operasi itu prosesnya itu tidak dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya karena tidak ada yang mengalah pada proses itu untuk menggunakan sumber daya. Nah, untuk ilustrasinya kita dapat lihat pada gambar ini terdapat ilustrasi sebuah mobil yang menggunakan jalan. Nah, di sini terjadi kebuntuan karena tidak ada mobil yang mau mengalah. Karena mobil yang satu ingin menggunakan jalan ini namun ditutupi oleh mobil yang lainnya lagi. Nah, untuk itu, untuk mengatasi kebuntuan itu kita dapat dengan menggunakan cara merilis atau melepaskan salah satu mobil. Nah, jika salah satu mobil mengalah, maka proses selanjutnya akan dapat menggunakan sumber dayanya, lalu yang lain juga akan dapat menggunakan sumber dayanya masing-masing, sehingga kebuntuan itu terselesaikan. Nah, dalam deadlock sendiri atau sistem operasi, proses itu menggunakan sumber daya dengan urutan. Yang pertama itu dia merequest, yaitu memohon sumber daya atau meminta sumber dayanya gitu, sumber daya yang tersedia. Lalu yang kedua itu menggunakan sumber daya dan ketiga itu merilis sumber daya atau melepaskan sumber daya. Selanjutnya kita bakal langsung coba aja untuk simulasi percobaannya. Di sini program, terdapat 4 program. Di sini kita bakal masukkan keempat programnya ke OS simulator. Kita compile lalu kita load in memory untuk masing-masing program. Program 2 juga kita compile, lalu kita load in memory. Program 3 juga. Dan terakhir program 4. Oh ya, ini kita compile dulu. Baru kita load in memory. Oke, setelah semua kode program berhasil kita masukkan ke dalam compiler atau program list yang sudah kita compile dan load in memory, maka di sini kita bakal menjalankan simulasinya. Kita buka OS simulator. Lalu pada percobaan ini kita menggunakan scheduler round robin dengan tick 10, lalu OS controlnya kita paling cepat. Nah, di sini kita bakal masukkan program 1, 2, 3, dan 4 ke dalam ready queue. Nah, oke. Setelah semua program kita masukkan ke ready queue, di sini kita bisa melihat juga resource dan juga deadlock proses. Nah, oke. Di sini kita bakal coba jalankan dari keempat proses yang sudah kita masukkan tadi, apakah terjadi deadlock atau tidak. Ini kita lihat.
resource satu sedang digunakan, resource 2 juga digunakan, resource 3 dan 4 juga digunakan. Nah, lalu di sini terjadi kebuntuan di resource 2, resource 3, resource 4 dan terakhir resource satu. Nah, ini terjadi kebuntuan pada prosesnya. Hal ini dikarenakan kita dapat lihat pada grafik atau graf di sini resource satu itu digunakan pada program satu dan juga di request oleh program 4. Nah, lalu yang resource 2 itu digunakan oleh program 2 dan di request oleh program satu. Hal ini menjadikan kebuntuan karena proses saling tunggu-menunggu untuk menggunakan sumber daya. P1 sedang digunakan oleh R1, namun resource satu di request oleh P4. Nah, karena saling tunggu-menunggu ini, jadinya terjadi kebuntuan. Nah, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, untuk menyelesaikan kebuntuan ini, kita dapat merilis salah satu sumber daya yang digunakan oleh proses atau program. Di sini kita coba rilis yang resource pertama. Nah, untuk resource pertama di sini sudah available. Resource 4 sudah available juga. Resource 3 sedang digunakan. Resource 3 sudah available dan terakhir resource 2 sedang digunakan. Nah, dengan merilis tadi, jadi kita dapat mengetahui bahwa dengan merilis itu kita dapat menyelesaikan kebuntuan seperti yang sudah dijelaskan pada ilustrasi mobil tadi. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal coba untuk eh, menggunakan metode untuk mengatasi deadlock. Oke, nah di sini kita buka simulator. Kita masukkan lagi create new process untuk dimasukkan ke ready queue. Oke, di sini kita bakal coba pakai metode yang ada, yaitu di sini ada prevent, recover, avoid, sama detect. Nah, di sini kita bakal coba yang tiga metode. Yang pertama saya bakal bakal mencoba untuk menggunakan slow, hold, and wait. Lalu kita bakal coba start programnya, apakah terjadi kebuntuan atau tidak. Nah, di sini resource satu sedang digunakan. Kita juga dapat melihat proses listnya. Nah, jadi dengan menggunakan metode hold and wait ini, eh, tidak adanya tidak ada proses hold, menahan dan menunggu. Jadi dengan metode ini kita menonaktifkan fitur hold and wait, di mana pada compiler, nah dia menonaktifkan atau melewatkan kode baris wait ini. Nah, dengan begitu kita dapat melihat eh, semua program berhasil dijalankan tanpa adanya deadlock. Oke, selanjutnya kita bakal coba untuk menggunakan metode selanjutnya, yaitu disallow circular wait. Oke, di sini kita kill dulu, lalu kita clear semua.
Oke. Pada disallow hold and wait ini berhasil dikarenakan kita menonaktifkan hold and wait tadi yang sudah saya jelaskan, jadi tidak terjadi deadlock. Selanjutnya kita bakal coba yang disallow circular wait, apakah bisa mengatasi deadlock atau tidak. Ini seperti biasa kita tambahkan program 1, program 2, program 3, dan program 4. Oke. Ini kita menggunakan disallow circular wait. Lalu kita bakal coba start. Di sini resource 1, resource 2, dan resource 3 sedang digunakan oleh program untuk proses. Nah, di sini ternyata terjadi kebuntuan ya pada resource. Hal ini dikarenakan pada circular wait dia menggunakan fungsi hold and wait, di mana jika resource ini atau proses ini menggunakan hold and wait, dia bakal saling menunggu antara satu proses dan proses lainnya untuk menggunakan sumber daya, sehingga proses terjadi deadlock seperti itu. Baik, selanjutnya kita bakal coba yang ketiga metodenya, yaitu abort proses. Kita di sini bakal coba bersihkan dulu semua prosesnya, lalu kita tambahkan lagi untuk proses 1, 2, 3, dan 4. Oke, di sini langsung kita start aja untuk menggunakan metode abort proses. Di sini resource 1, resource 2 digunakan, resource 3 digunakan, dan resource 4 digunakan. Nah, di sini terjadi kebuntuan atau deadlock pada resource 2 dan resource 3. Namun, dikarenakan kita menggunakan metode abort proses, di mana abort proses ini merupakan metode agar membatalkan proses yang ketika proses itu mengalami deadlock. Jadi ketika proses itu, sebuah resource itu mengalami deadlock, maka program akan berhenti atau membatalkan proses tersebut sehingga resource dapat digunakan oleh proses lain. Nah, jadi metode abort proses ini bisa digunakan untuk mengatasi deadlock atau kebuntuan. Jadi seperti itu. Nah, di sini tidak terjadi kebuntuan dan eh, selesai untuk program ini. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada percobaan ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan pada simulasi percobaan 3 ini, yaitu pada pada beberapa metode, contohnya disallow, hold and wait, dan abort proses itu dapat mengatasi deadlock. Namun untuk circular wait itu tidak dapat mengatasi deadlock dikarenakan prosesnya itu saling tunggu menunggu karena fungsi wait-nya itu pada program itu dijalankan sehingga tidak dapat mengatasi kebuntuan. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini untuk tugas akhir terdapat Excel. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi terdapat 5 proses, yaitu proses 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 4, di mana masing-masing proses itu terdapat 3 resource dengan tipe A itu terdapat 10 instance, B itu ada 5 instance, dan C itu terdapat 7 instance. Nah, di sini pada proses 0 eh, terdapat tersedia resource-nya yang A itu 3, B 3, dan C 2. Nah, sedangkan yang dibutuhkan itu yang A itu 7, yang B 4, dan yang C itu 3. Nah, karena tidak memenuhi, jadi ini langsung untuk proses 0 ini di skip dulu,
Dan kita bakal langsung lanjut ke proses yang pertama, proses satu. Nah, pada proses satu di sini yang dibutuhkan itu untuk yang A itu satu, B itu 2, dan C itu 2. Jadi pada available ini memenuhi, sehingga pada proses satu ini tereksekusi, kita tandain. Oke. Lalu karena setelah itu dia selesai, maka akan merilis 2 pada resource tipe A. Jadi sehingga di sini kita dapat update yang tersedia sekarang 5, 3, dan 2. Nah, selanjutnya pada proses 2 di sini yang dibutuhkan itu pada tipe A, resource tipe A itu 6, resource tipe B 0, dan tipe C itu 0. Nah, di sini tidak memenuhi ya, karena available-nya itu yang untuk resource tipe A itu cuma 5. Jadi di sini kita skip dulu, lalu lanjut ke proses 3. Di sini uh, need-nya itu yang A0, B1, dan C1 di sini memenuhi, sehingga setelah prosesnya selesai dia bakal merilis resource berupa tipe A itu 2. Jadi di sini kita tambahkan jadi jadi menjadi 7, yang B itu nambah 1 menjadi 4, dan yang C itu nambah 1 menjadi 3. Nah, di sini tereksekusi, lalu kita lanjut ke proses 4. Di sini memenuhi ya, untuk A, B, dan untuk resource A, B, dan C itu ada 4, 3, dan 1. Sedangkan yang tersedia itu ada 7, 4, dan 3. Nah, karena di sini memenuhi, maka bakal tereksekusi dan bakal merilis resource berupa yang C itu 2. Jadi di sini kita tambah 2. Jadi eh, untuk update-nya itu yang tersedia itu untuk tipe A itu 7, B 4, dan C itu 5. Nah, lalu kita ngulang lagi nih ke proses 0. Nah, pada proses 0 di sini kebutuhannya yaitu 7, 4, dan 3. Nah, karena di sini resource-nya sudah memenuhi, yaitu ada 7, 4, dan 5, maka di sini tereksekusi dan bakal merilis resource tipe B itu berupa 1, tambahan 1. Jadi di sini 7, 5, 5. Dan terakhir yang proses yang belum terjalankan yaitu ada proses 2, di mana need-nya 6, 0, 0 di sini memenuhi, sehingga bakal tereksekusi dan bakal merilis resource tipe A sebanyak 3 menjadi 10, dan untuk tipe C itu merilis tambahan 2 jadi 7. Nah, setelah semua proses terjalankan, kita dapat lihat eh, resource A, tipe A, B, dan C itu kembali seperti semula, tidak ada yang digunakan, yaitu untuk tipe A 10 instance, yang B ada 5 instance, dan C itu ada 7 instance. Nah, baiklah. Jadi sekian penjelasan saya mengenai simulasi dan juga tugas akhir untuk percobaan 3 mengenai deadlock. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.